Hai guys, balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film thriller Shudder tahun 2022. Film ini nyeritain tentang seorang pria yang bertemu dengan psikopat cantik dan kejam. Wih, mantap kali filmnya ini weh. Jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tune. Jadi ceritanya tuh kayak gini weh. Ada lah ya kan seorang pria kaya raya bernama Chris. Dia ini tipe orang yang gak suka keramaian. Makanya itu Chris lebih milih tinggal di puncak. Di hari itu dia dapat telepon dari bininya. Jamie ngingatin untuk segera nanda tanganin surat cerai. Tapi karena Chris masih sayang sama bini dan putrinya, dia sengaja nunda-nunda, berharap mana tahu bininya berubah pikiran buat rujuk. Tapi dengan terus terang, si Jamie bilang kalau udah move on dan lagi dekat dengan pria lain. Dia malah juga nyuruh Chris buat mulai nyari cewek lain. Di suatu malam, Chris singgah ke Indo April buat beli cemilan. Gak sengaja ketengok dia ada cewek cantik, putih, blonde yang lagi basah kuyup pula kena hujan. Apa nggak naik barang itu ya kan? Diajaklah kenalan. Nama cewek ini Sky. Abis siap belanja, ternyata dia susah dapat ojek online. Ya si Chris nggak sia-siain kesempatan. Dia ngajak Sky buat diantar pulang. Waktu mau turun dari mobil, Sky cerita kalau sedang ribut dengan teman sekamarnya, Lisa. Ditengok kalau Sky ragu buat masuk ke kamar kos, si Chris sekali lagi pakai kesempatan itu buat ngajak dia main-main sebentar ke rumahnya. Si Sky awalnya malu-malu anjing, tapi dipikir daripada ribut satu malaman dengan Lisa, bagusan dia main-main ke rumah si Chris. Gak berapa lama, akhirnya sampailah mereka di rumah puncak. Gak usah pala heran kali kalian. Kalau orang barat memang kayak gitu. Ditengok banyak duit dan ganteng, udah set masuk. Sambil ngobrol-ngobrol masalah hidup, minum-minum amer lah orang itu dua. Apalagi si Chris ini punya gudang anggur. Apa nggak paten kali itu ya kan? Waktu malam semakin larut, Sky minta diantar pulang ke kos. Tapi Chris ngerayu agar malam itu dia mau nginap di rumahnya. Oh ya jelas mau lah. Udah kena amer pulanya. Apalagi di malam itu lagi hujan deras. Jadi mereka main gerobak sorong untuk saling menghangatkan satu sama lain. Keesokan pagi, Sky udah pergi dari rumah itu. Yang pasti tadi malam si Chris menang banyak lah. Sesampai di kos, Lisa marah-marah karena tadi malam dia nggak pulang dan ngasih kabar. Jadi ceritanya tuh kan weh, si Sky cuma numpangnya di kos ini. Tapi karena Lisa punya kecanduan dengan donat pink dan Sky bisa ngasih, jadi dia diizinkan tinggal di situ. Saat di malam hari, Chris pergi nyari Sky di tempat kerjaannya. Di sini Sky curhat kalau dia sering disebut barang rusak. Tapi Chris nggak peduli karena dia merasa udah jatuh cinta. Kayak gitu juga dengan Sky. Walaupun dia tahu Chris duda anak satu, tapi dia ngerasa nyaman. Waktu ke tempat parkiran, ternyata ada maling yang lagi nyongkel kaca mobilnya. Si maling udah ketahuan, tapi bukannya lari, malah ngelawan pula. Di malam itu, sial kali si Chris. Gara-gara mau lindungin Sky, kakinya dipukuli pakai kunci Inggris. Menjerit-jerit kesakitan lah. Keesokan siang, Chris baru balik dari rumah sakit dengan kaki yang udah kena gipsum. Sebagai ucapan terima kasih karena udah ngelindungin dari penjahat, Sky nawarin buat ngerawat dia sampai sembuh. Ya tentu aja Chris nggak nolak lah. Apalagi si Sky janji bakalan ngasih obat bercocok tanam setiap hari biar cepat sembuh. Oh senang kali lah si Chris. Ada hikmah di balik musibah. Sky balik ke kos. Dia ngemasin barang-barang buat pindahan ke rumah Chris. Si Lisa ya tentu aja jadi emosi marah. Dia tahu kalau Sky punya kekasih baru. Biar masalah nggak semakin runyam, akhirnya mereka dua saling makan donat pink. Gak pakai lama, Sky udah balik lagi ke rumah Chris. Dia sekarang jadi perawat pribadi sekaligus pacar buatnya. Keesokan hari, si Ronald, bapak kos, gedor-gedor kamar Lisa buat minta uang kos yang udah nunggak. Karena nggak ada yang nyaut, ya udah langsung masuk aja dia. Pas dicek ke kamar mandi, ternyata ya kan, Lisa udah mati berselemak dengan darah di bathtub. Polisi menduga kalau dia mati karena bunuh diri.
Setelah dicek nama teman sekamarnya, Skyler Webb, polisi nggak nemu identitasnya di database. Si bapak kos ya tentu aja merasa heran. Kok bisa pula ya kan? Di hari itu, Chris dapat telepon lagi dari bininya. Jamie ngasih tahu kalau hari Jumat pagi dia bakalan kesana bersama putrinya buat jenguk, sekalian juga mau ngambil surat cerai. Selesai teleponan, Chris manggil-manggil Sky. Gak taunya dia lagi mandi. Pas mau keluar dari kamar, gak sengaja Chris nengok ada foto terselip di tas. Jadi penasaran lah dia. Setelah dicek, ternyata itu adalah foto Sky bersama Lisa. Eits, jatuh pula tasnya. Si Sky pun panik dan segera keluar dari kamar mandi. Karena tahu ternyata itu si Chris, bukannya marah, dia malah ngasih jatah main gerobak sorong. Apa nggak enak kali ya kan? Gaslah terus. Di suatu pagi, waktu baru bangun tidur, Chris kecarian di mana HP-nya. Kok tiba-tiba nggak ada pula di meja. Dicari-carilah ke segala ruangan. Gak sengaja Chris nengok ada berita tentang kematian Lisa, kawan kosnya si Sky. Abis itu bersamaan Sky baru aja balik dari beli makan. Dikasih taunya lah tentang kematian si Lisa ya kan. Namun Sky nggak terkejut sama sekali. Responnya malah slow aja sambil makan ayam goreng. Chris yang nengok sikapnya cuma kayak gitu, ya jadi terbengong heran. Disinilah weh. Gak pakai banyak bacot, Sky langsung buat pengakuan kalau dialah yang udah ngebunuh Lisa. Dengan santai dia juga cerita kalau selama beberapa minggu belakangan ini Chris udah dijadikan target sebagai korban pencurian. Dari jendela kamar kos, Sky make teleskop buat ngamatin gerak-gerik Chris selama ini di rumah. Dari jam tidur, olahraga, makan, berak, kencing, sampai senam 5 jari pun si Sky tahu. Semua hal yang udah terjadi selama ini bukan kebetulan. Dari awal Sky memang udah rencanain. Ngedengar hal tersebut, si Chris ya tentu aja jadi ngamuk emosi. Dia nyuruh Sky keluar dari rumahnya. Tapi karena kaki masih pincang dan HP canggih Chris ada sama dia, ya udahlah, mana ada cerita. Dengan gampang badan Chris kena setrum dan dia pun jatuh pingsan. Gak berapa lama Chris udah tersadar. Dia diikat di kursi roda. Waktu si Chris marah sambil cakap kotor, gedegam, kena tunjang. Bukan kacang-kacang asis Sky ini. Gila. Abis itu, Chris dipaksa buat ngasih tahu semua kata sandi dan kode keamanan keuangannya. Ya tentu aja dia nggak mau bilang. Gak pakai banyak bacot, kaki si Chris langsung kena bor. Wih, cantik-cantik tapi psikopet dia wak. Di tempat kos, kebetulan si Ronald mau bersih-bersih bekas kamar Lisa. Ketengok dia ada teleskop di kamar. Dicoba dia lah ya kan. Dan gak sengaja Ronald nengok kalau Sky ada di sana. Pokoknya semua yang dilakukan Sky kelihatan dari teleskop itu. Semua uang di bank udah disedot. Abis itu dia manggil kawannya buat ngangkut semua barang-barang yang ada di rumah. Dan ternyata si maling yang kemarin matahin kaki si Chris adalah kelompokan si Sky. Dari karpet, sofa, lemari, semua barang-barang mahal diangkutin. Keesokan hari, Sky pergi keluar mau ketemu sama kawannya. Ternyata si Ronald udah ada di sana. Dia masuk ke dalam rumah dengan mecahin kaca jendela pakai batu. Gak taunya sistem keamanan yang terhubung ke HP si Chris ditengok sama Sky. Ya jadi putar balik lah dia. Chris mohon-mohon agar segera nelpon polisi dan ngelepasin ikatan. Namun si Ronald ini picik kali. Dia mau ngelakuin hal yang diminta kalau ada imbalannya dulu. Karena nggak ada uang cash, Chris nawarin lukisan Picasso yang bernilai 7 juta dolar. Ya si Ronald tentu aja nggak nolak. Ikatan badan berhasil dilepasin. Waktu mau buka ikatan tangan, mendadak si Sky udah sampai aja di rumah. Ronald ngambil pisau, tapi si Sky ngambil pedang. Banding jauh kali lah. Bukannya duluan nyelamatin diri, Ronald malah pergi sekalian bawa lukisan tadi. Waktu si Sky lagi sibuk mau nangkep Ronald, Chris pakai kesempatan itu buat ngelepasin ikatan. Dengan sekuat tenaga, akhirnya dia pun berhasil lepas. Si Ronald udah tersudut di lantai atas, tapi percuma aja ngelawan. Dia kalah dan pedang pun dicucukkan berkali-kali ke perutnya sampai berselemak darah di mana-mana. Sadis sekali bah. Walaupun kaki masih pincang, Chris pakai motocross buat pergi cabut dari sana. Ut.
Nggak taunya motocross tersandung batu besar. Jadi kecampak jauh lah si Chris. Di jalan itu dia ketemu sama pria asing. Chris mohon-mohon minta bantuan agar dibawa pergi dari sana. Si pria asing ini segera nelpon polisi. Kemudian Chris buat pengaduan. Saking panik kembut ketakutan, Chris nggak sadar kalau dia dibawa balik ke rumahnya. Dan ternyata yang tadi ditelepon si pria asing adalah HP si Sky. Rupanya dia ini satu gengan dengan si psikopat biawak. Ketepak, ketepuk, langsung pingsan. Pria ini bapak tirinya si Sky. Dia bernama Bastian. Di malam itu, Chris cuma bisa terduduk kesakitan sambil ngedengar suara mereka main gerobak sorong. Sedih kali nasib si Chris ya kan? Memang dia ganteng, pintar, kaya, tapi kalah sama nafsu. Jadi kayak ginilah akibatnya. Udah kayak pergedel dia sekarang. Abis mereka selesai bercocok tanam, Chris bilang ke Sky, buat apa ngelakuin perampokan? Padahal dia udah jatuh cinta dan bakalan ngasih hartanya ke dia. Si Sky yang gak percaya dengan perkataan itu. Bagi dia semua cowok sama aja. Si Bastian tahu kalau Chris masih punya simpanan obligasi sebesar 14 juta dolar. Untuk bisa mencairkannya cuma diperlukan sidik jari. Dan gak pakai banyak bacot, Bastian langsung motong jempol si Chris. Jebret! Putus jari itu. Enteng kali bah motong jari orang. Kambing. Keesokan pagi, Jamie dan Willow datang ke rumah Chris sesuai janji kemarin. Ya tentu aja si Sky dan Bastian langsung nangkap mereka. Dan akhirnya Jamie dan Willow pun dimasukkan ke tempat Chris dikurung. Nangis-nangislah orang itu bertiga. Jari jempol berhasil dibekukan. Bastian dan Sky berencana mau pergi ke bank sentral tempat penyimpanan obligasi. Di dalam gudang, gak sengaja Chris nengok ada ruang ventilasi. Karena cuma badan si Willow yang kecil dan gak ada pilihan lain daripada dibunuh sama psikopat kambing biawak, akhirnya mereka sepakat agar Willow masuk ke sana untuk bukakan pintu. Si Willow ini anak pemberani, jadi dia gak gentar buat nyelamatin bapak mamanya keluar dari sana. Sesampainya di bank, Bastian berhasil pakai jempol si Chris buat konfirmasi kepemilikan. Waktu brankas berhasil didapatkan, ternyata di dalamnya cuma kertas yang berisikan tentang pembagian harta gono gini. Bersamaan, Jamie ngasih tahu kalau berkas obligasi udah dipindahkan ke brankas lain tanpa sepengetahuan Chris. Hal itu dilakukan karena dia takut Chris nggak mau tanda tangan surat perceraian dan dia jadi nggak dapat keuntungan bagian dari obligasi. Sadar kalau itu adalah kesalahan fatal, jadi paniklah orang itu berdua. Merasa udah ketipu, Bastian dan Sky langsung bergegas balik ke rumah buat ngambil jempol si Jamie. Si Willow berhasil keluar dari ventilasi. Dia langsung lari masuk ke dalam rumah lagi. Gak berapa lama, si kambing dan si biawak pun udah sampai di rumah. Waktu dicek ruangan gudang, ternyata mereka udah gak ada lagi di sana. Dan tiba-tiba aja, si Chris nyerang Bastian. One by one pun terjadi. Namun karena Chris udah banyak luka duluan, jadi gak imbang lah. Sky datang dan ngancam bakalan mecahin kepala otak kalau nggak dikasih tahu keberadaan bininya. Karena nggak mau ngomong, si Bastian nyuruh cepat-cepat buat nembak. Tapi karena Sky ragu, ngebuat Bastian maki-maki dengan banyak cakap kotor. Si Sky jadi sakit hati lah. Jeder! Gak disangka, Sky malah nembak dada Bastian. Dan si kambing pun langsung mati. Si Chris nggak sia-siain kesempatan. Dia ngambil HP-nya. Abis itu ditancapkan kampak es ke pundak si Sky. Lengket. Tapi si biawak ini masih sanggup jalan. Si Chris make sistem keamanan yang ada di HP buat ngecoh dia. Lampu dimatiin. Abis itu dibuat mati hidup. Waktu kesempatan buat nyerang udah ada, langsung dimainkan lah sama dia. Ketepak, sret, gedegam. Kuat kali si cewek biawak ini. Mendadak Jamie datang ngedorong. Kepala si Sky diantukkan ke TV. Tapi masih bisa ngelawan dia. Ketepak, ketepuk, cerot. Chris ngambil pedang yang kebetulan tergeletak di dekat dia. Sret, tertebas kaki. Namun si Sky masih sanggup berdiri. Waktu dia mau ngayunkan kampak, tiba-tiba aja jeder. Willow nembak dia dari belakang. Dan Sky pun langsung tumbang, gak ngelawan lagi. Suara mobil polisi mulai bermunculan. Jamie dan Willow cepat-cepat pergi keluar.
Si Chris berniat mau menggal kepala Sky, tapi dia nggak tega. Waktu dia mau pergi keluar, si Sky ngucapin kata-kata terakhir, ngasih tahu kalau nama dia sebenarnya adalah Margaret. Kemudian Sky mati dengan air mata yang mengalir. Dan akhirnya film pun tamat. Oke guys, demikian alur cerita film Shudder tahun 2022. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah jangan cepat ngasih hati ke seseorang mentang-mentang dia ganteng atau cantik. Kenali dulu betul-betul. Mana tahu dia psikopat ya kan? Abis kok nanti. Ya udahlah dulu ya weh. Mau jalan dulu aku sama Ayang. Oke? Tetap dukung channel Cheers Project biar makin berkembang ke depannya. Terima kasih and cheers!